Selangor ini di Sahalam. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan Allah umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banyak mengucapkan terima kasih pada Pak Muhtar beserta Ibu yang dapat mengeratkan hubungan keluarga dari Lampung ke Malaysia. Mudah-mudahan kehadiran ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah perjumpaan ini bukan hanya sekali, ke depan insya Allah akan lebih sering lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya dari Lampung bersama istri dengan Pak Sultan bertiga, alhamdulillah berkat rahmat Allah bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Sahalam ini. Ya, mudah-mudahan segala pertemuan kita ini akan mendatangkan rahmat dari Allah. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengawali perbincangan kita ini dari sudut pandangan pengetahuan keagamaan. Ya. Dulu pernah Jibril mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat duduk-duduk di masjid ya bersama Rasul. Tiba-tiba begitu sahabat itu nengok ke depan Rasul, sudah ada seorang laki-laki di situ berjubah putih, rambutnya rapi, tak terlihat dia bahwa orang musafir. Laki-laki itu sudah menyandarkan lututnya ke lutut Rasul bertemu beliau. Kedua tangannya dia letakkan di atas paha Rasul. Lalu laki-laki itu langsung tanya sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku Islam itu apa. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, "Al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ta zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Sadaqta ya Muhammad, kau benar hai Muhammad. Wa akhbirni anil iman. Iman itu apa? Lalu Rasul menjawab, "Al-iman antum minna billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa taqdir khairi wa syarifah min Allah." Yang nama iman, aman kepada Allah, aman kepada Allah, kemudian kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir dan takdir. Lalu laki-laki itu tanya lagi, "Mal ihsan?" Ihsan itu apa? Dijawab Rasul, "Al-ihsan anta mudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Yang namanya ihsan itu kau sembah Allah seolah kau lihat dia. Kalaupun kau tak melihatnya, kau yakini kau dilihatnya. Nah, ini banyak pertanyaan kemudian sampai laki-laki itu bertanya, "Mata sah?" Kiamat itu kapan terjadinya? Laki-laki Rasulullah menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kalau ciri-ciri tanda-tanda kiamat saya bisa cerita, kata Rasul, tapi kalau kapan terjadinya kiamat, yang ditanya tak lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, lalu panjang ceritanya hadis itu ya, kita potong aja sampai di situ karena yang ingin saya sampaikan tiga itu: Islam, iman, dan ihsan. Laki-laki itu pergi, lalu Rasul tanya kepada para sahabat, "Kalian tahu nggak siapa laki-laki itu?" "Tak tahu ya Rasul." "Itulah Jibril," kata Rasul. "Dia sengaja datang untuk mengajarkan agama buat kalian." Jadi itu dialog antara
Rasulullah SAW dengan Jibril alaihissalam ada 3: Islam, iman, dan ihsan. Nah yang 3 ini yang kemudian oleh para ulama disebut dengan arkanuddin, rukun agama. Ya. Kalau ditanya rukun agama itu berapa, ya 3 ini: Islam, iman, dan ihsan. Nah mari kita lihat ya dari sudut pandangan ilmu. Islam itu mendengar dan memperhatikan jawaban Nabi SAW. Yang namanya Islam itu kata beliau mengucap 2 kalimat syahadat. 1. Mendirikan sholat, membayarkan zakat, mempuasakan bulan Ramadan, dan tunaikan haji ke Baitullah. 5 macam ini diperbuat oleh tubuh, diucapkan sama lisan. Mengucap 2 kalimat syahadat itu kedengaran sama telinga kita, bersuara dan kedengaran suaranya. Mendirikan sholat, kelihatan tubuh kita berdiri, ruku yang tidak sujud. Lalu kita baca Al-Fatihah, kita baca ayat, tasbih, dan lain sebagainya. Bayar zakat, ada barang bisa dipegang, ya, kemudian kita serahkan sama si mustahik. Puasa bulan Ramadan, tak boleh makan, tak boleh minum. Makanan bisa dilihat, bisa dipegang, air bisa dilihat, tetapi tak boleh dimakan, tak boleh diminum. Haji ke Baitullah, ada Baitullahnya sampai sekarang. Kemudian mas'ah, tempat sa'inya Safa Marwah ada. Kemudian tempat jamarat ada Ula, Usta, Aqabah. Kemudian ada wukuf di Padang Arafah, sampai sekarang Padang Arafah ada. Nah dari keadaan ini berarti apa? Nyata, ya, zahir, diucap dengan lisan, diperbuat sama tubuh. Diturunkan dalam bidang ilmu, ini yang disebut ilmu syariat, ilmu fikih. Nah, jadi ilmu fikih ini apa? Ilmu fikih itu ilmu pekerjaan tubuh. Ya, tujuannya ilmu fikih itu membina tubuh ini, supaya tubuh kita ini tahu mana yang sah, mana yang batal, mana yang halal, mana yang haram, mana yang berdosa, mana yang berpahala, ujung-ujungnya mana yang ke surga, mana yang ke neraka. Nah, itu urusan ilmu syariat. Jadi ruang lingkup ilmu syariat itu semua ucapan dan perbuatan. Itu syariat semua. Kalau ibarat buah, ya deh, kalau saya umpamakan seperti buah, ya deh, ibarat buah doren lah misalnya, ada kulit, ada isi, ada rasa. Ya deh. Jadi fikih itu ibarat ilmu kulit. Ya. Kenapa disebut ilmu kulit? Karena yang namanya kulit kan kelihatan. Itu dulu yang terlihat. Ya, yang bisa kita menilai orang itu beragama Islam atau bukan kan dari kelihatan perbuatannya. Oh, dia sholat, dia melakukan puasa. Si anu itu orang Islam. Dari mana tahunya? Nah, dia sholat. Jadi yang terlihat itu yang nyata. Ini yang disebut dengan ilmu syariat, ilmu fikih untuk ngatur tubuh ini. Nah ini yang terpenting dalam fikih itu yang namanya fardu ain, yang mesti dikerjakan oleh setiap individu. Itu dulu yang penting. Kalau sudah tahu kita yang sifatnya fardu ain, ya, sambil kita mengkaji yang lain, jangan lama-lama di situ, jangan habis waktu ngaji syariat terus. Dosa, pahala, surga, neraka itu nggak akan selesai-selesai nanti. Karena masih banyak yang harus kita pelajari lebih jauh gitu. Jadi fikih atau syariat ngatur tubuh supaya tubuh kita ini selamat pulang ke Allah. Satu. Yang kedua iman, ya, memperhatikan jawaban Nabi tentang mal iman, apa itu iman, ya. Iman itu kata Nabi percaya sama Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir dan takdir.
itu nggak bisa dilihat, tak bisa didengar, tak bisa diucapkan. Iman itu tak berbentuk. Nah, jadi beda dengan fikih, dengan syariat. Kalau syariat kelihatan, dia sholat, berdiri, ruku, intira, sujud, dia baca Quran, itu kan kedengaran, terlihat. Tapi kalau iman tak terlihat. Apakah bapak punya iman? Nggak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Karena nggak bentuk. Ada yang bisa dilihat gejala yang ditimbulkan iman. Si bapak itu orang beriman. Dari mana tahu? Dia ke masjid, dia sholat. Itu gejala yang ditimbulkan iman. Si ibu itu orang beriman. Dari mana tahu? Dia pakai jilbab. Dia ngaji, baca Quran. Itu gejalanya. Tapi yang namanya iman itu sendiri tak kelihatan. Nah, banyak sekarang orang ngaku-ngaku beriman tapi sebenarnya tidak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang ngaku-ngaku beriman sama Allah hari akhir, padahal sebenarnya nggak beriman, orang munafik. Nah, kalau orang beriman, dia nyerah kepada Allah. Orang beriman. Jadi yang nama iman ini tak terlihat. Diturunkan dalam bidang ilmu, ini yang disebut dengan ilmu akidah, ilmu keyakinan, ya kan? Karena keyakinan atau akidah kita akidah tauhid, maka sering disebut ilmu tauhid. Nah, lebih spesifik ini disebut ilmu hakikat. Nah, tahu betul kita dengan hakikatnya. Nah, itu jadi sudah dua. Jadi yang Islam turunnya kepada ilmu syariat, yang iman turunnya kepada ilmu hakikat, ya, ilmu akidah. Tinggal yang satu lagi, ihsan. Nah, ketika ditanya sama Jibril, ihsan itu apa? Dijawab oleh Nabi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarau fa in lam takun tarau fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan itu kau sembah Allah seolah kau lihat dia. Tapi kalaupun kau tak bisa melihatnya, kau yakini kau dilihatnya. Nah, dia ada dua pola. Ada pola seolah melihat Allah, ini pola ibadahnya orang arif billah. Ada pola yang kedua seolah dilihat Allah, ini pola ibadahnya abidillah. Jadi ada pola arif billah, ada pola abidillah. Kalau pola arif billah, dia sudah ma'rifat kepada Allah, seolah melihat Allah. Tapi ada orang rajin ibadah tapi tidak ma'rifat, itu namanya abid. Rajin sholatnya, puasa Senin Kamis rajin, sedekahnya rajin, umrohnya rajin, haji sudah berulang-ulang, bagus. Tapi kalau dia tidak ma'rifat kepada Allah, itu namanya abid. Nah, tapi kalau yang sudah ma'rifat, sudah tahu betul dengan Allah, Allah itu nama alif lam ha, alif lam lam ha, Allah. Yang kita sembah bukan nama itu sebutan. Yang kita sembah yang bernama Allah itu. Nah, kalau bagi mereka yang sudah mengenalnya, dia seolah melihat Allah. Fa'inna ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Tapi bagi mereka yang belum mengenalnya, ya kadang-kadang hanya bayangan. Cobalah Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu tadi sholat. Sholat itu kata Allah mesti ingat aku. Aqimus sholat tadi zikri. Kamu selalu ingat aku. Kata. Nah, coba tanya ke diri kita, apanya Allah yang kita ingat tadi? Katanya sholat ingat Allah. Apanya Allah yang diingat? Bagaimana cara mengingatnya? Apa ingat nama alif lam lam ha itu mah sebutan. Ya. Apa ayatnya? Itu bukan Allah. Kalau ayat-ayatnya ayat-ayat Allah, tanda-tanda. Tandanya Allah berkalam, itulah ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang diingat tuh ya Allahnya itu loh, bukan nama. Banyak yang baru tahu nama tapi tak tahu siapa yang bernama, yang punya nama. Nah, bagi mereka yang arif billah, tahulah dia.
Makanya Sultan Aulia bilang, ya, man nadhara syai'an wa lam yarallahu fi fanadhu batil. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tak mengetahui, tak tahu, tak melihat dia tentang Allah atas yang dipandangnya itu pandangan sia-sia saja. Siapa orang melihat sesuatu, memandang sesuatu, tapi dia tak mengenal Allah, tak tahu dia dengan Allah, dari apa yang dipandangnya itu pandangan sia-sia, tak berisi, ya, pandangan tak berisi, kayak pandangan mata ikan asin, belalang, ini mata ikan, tapi tak melihat. Nah, jadi Bapak Ibu, nah diturunkan dalam bidang ilmu ini disebut ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu turunan daripada al-ihsan. Tasawuf itu dibagi dua. Ada tasawuf amali, namanya ilmu tarekat. Ada tasawuf nazari, namanya ilmu ma'rifat. Jadi kalau ilmu tarekat itu bertasawuf, tapi dengan cara beramal. Zikir, nah, beramal zikir. Maka ada zikir jahan, ada zikir khafi, ada zikir ampusia. Itu amalan. Nah, itu namanya belajar ilmu tarekat. Nah, makanya ilmu dalam Islam itu ada 4: syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Kenapa harus 4 ini? Terlepas dari setuju atau tak setuju, tapi inilah kenyataannya. Kenapa harus 4? Karena diri kita ini terdiri dari 4 lapis. Jadi diri kita manusia ini 4 lapis. Lapis pertama tubuh namanya. Nah, tubuh yang kasar. Tubuh ini bisa disebut jasmani, tubuh yang kasar, tubuh basari, itulah. Atau disebut ayam kharajiyah, itu tubuh yang kasar itulah. Nah, ngebina tubuh ini itu pakai ilmu syariat. Tujuannya supaya tubuh ini tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang sah, mana yang batal, mana yang berpahala, mana yang berdosa, gitu kan. Nah, itu jadi dapat dikatakan syariat itu adalah jalan bagi tubuh supaya tubuh ini selamat pulang ke Allah. Ya. Nah, yang kedua, hati kita ini dibina dengan tarekat. Ngebina hati itu pakai zikir, nggak bisa dengan yang lain. Nah, hati kita ini ibarat kebun, ya, ibarat kebun hati kita. Kita tanam cengkeh di kebun, ya. Yang tumbuh di kebun itu kan bukan hanya cengkeh, ya, lalang tumbuh juga, rumput-rumput liar banyak. Ya. Kemudian rumput-rumput duri banyak. Nah, kalau tanaman liarnya lebih subur daripada cengkehnya, alamat cengkehnya bisa mati. Nah, supaya cengkehnya bagus bagaimana? Dibabat dulu tanaman liarnya. Nah, begitulah di hati kita ini tanaman aslinya tauhid, itu tanaman asli. Tapi yang tumbuh di hati kita itu bukan hanya tauhid, iri, dengki, hasud, gitu ya. Merasa paling benar, merasa paling baik, ya. Nah, itu semuanya tanaman liar semua. Nah, kalau tanaman liar ini dibiarkan, tauhidnya bisa mati. Nah, maka banyak orang yang pindah agama, mati tauhidnya. Nah, supaya dia subur, tauhidnya dibabat tanaman liar, dibersihkan hatinya. Cara membersihkannya bagaimana? Likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih hati, zikir kepada Allah. Nah, ketemulah obatnya itu, zikir. Nah, zikir itu apa? Ada zikir yang diucapkan, baca Quran zikir, sholat zikir, kan? Puasa zikir, zakat zikir, haji zikir, tasbih, tahmid, itu zikir semua. Tetapi dari sekian banyak zikir, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, itu zikir yang paling afdal. Ya, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah.
kalimat teragung yang kusampaikan dan disampaikan oleh Rasul sebelum aku itu adalah la ilaha illallah. Nah, ini kalimat zikir yang paling afdal, paling cepat membersihkan hati. Nah, maka Nabi menganjurkan, ya, jadidu imanakum, perbaru iman kalian, kata Nabi. Lalu sahabat tanya, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Apa jawab Rasul? Faksiru bidzikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Nah, jadi kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bukan aliran, Pak. Itu ajaran Rasul. Cuman di kita ini kadang-kadang nggak mau terima, gitu. Kenapa? Karena tak terbiasa. Padahal itulah zikir yang paling afdal, ya. Bahkan mau mati pun itu pakai zikir itu langsung masuk surga, kata Rasul. Man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhala jannah, katanya. Nah, ini jadi membina hati pakai zikir. Jadi kalau orang yang tak mau zikir itu masih senang hatinya kotor, masih senang iri, masih senang dengki. Memang sering kita dengar ceramah, bahkan bukan hanya ceramah, mulai dari SD, mulai dari TK, apa bahasa sini TK? Tadika, ya, mulai dari tadika. Nah, kata Bu Guru, tak boleh kita iri dengki sama teman sebangku. Oh ya Bu, masuk ke SD kita, ya, sekolah dasar. Apa namanya? Ya, sekolah rendah. Nah, tak boleh iri dengki sama teman sebangku. Ya Bu. 2. Masuk SMP, SMA, perguruan tinggi, semua guru-guru dosen menyampaikan jangan iri hati sama orang lain. Selesai kita kuliah, hidup di masyarakat, kiai, ulama, ustadz nyampaikan tak boleh iri dengki sama orang lain. Itu sudah sering kita dengar. Apa kira-kira iri dengki itu sudah habis dari hati kita? Tidak. Bahkan mungkin tambah subur. Kenapa? Karena itu baru informasi, itu kabar dari orang lain, gitu. Kita belum ada aksi. Sama aja kita punya kebun, ada kebun cengkeh, ya, alang-alang tinggi. Datanglah satu orang, Pak, ini kalau dibiarkan alang-alangnya ini, itu bisa mati cengkehnya. Oh ya, makasih. Datang lagi satu, waduh Pak, kalau semak belukar begini, alang-alangnya banyak, nggak bisa mati cengkehnya. Ya Pak, makasih. 2. Ribuan orang ngomong seperti itu, apa alang-alangnya habis? Enggak. Kenapa? Enggak ada aksi. Itu baru informasi. Nah, mestinya begitu ada orang yang kasih tahu, ambil aksi. Cari semprotan, rendam, atau babat habis. Sudah dibabat, bersihkan, lalu kemudian dipupuk cengkehnya, nah baru subur. Itu ada aksi. Nah begitu juga kita, dari TK sampai SD, SMP, tidak boleh iri dengki sama orang lain. Kalau nggak ada aksi, itu hanya informasi, kabar. Kalau nggak ada aksi, tetap saja sampai tua iri dengki itu lah. Cepat tersinggung, Kak kepilih lagi jadi pengurus masjid, tak datang-datang lagi ke pengurus masjidnya. Itu hatinya busuk. Lalu bagaimana? Ambil aksi, bersihkan semua tanaman liar. Bagaimana caranya? Dzikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersihnya, pembersih hati, zikir kepada Allah. Nah, itu kan. Nah, mulailah kita beramal la ilallah, membersihkan hati. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ketika hamba melakukan satu perbuatan maksiat, tumbuh bintik hitam di hatinya, atau belum sempat dihapus, belum sempat taubat, udah bikin maksiat kedua, tumbuh lagi bintik hitam yang kedua.
Begitu banyak maksiat kita lakukan sampai-sampai hati kita terselubung, tertutup dengan bintik-bintik hitam tadi. Nah, kalau bintik-bintik hitamnya sudah banyak, nur qalbi tidak memancar keluar. Kayak gini nah. Ini hitam. Ya, pekat benar hitamnya. Kenapa? Karena banyak bintik-bintik hitam. Kayak lampu nih. Lampu ini kan terang. Coba bungkus sama kayu plastik hitam nah. Apa cahayanya keluar? Tidak. Kenapa? Karena tertutup. Nah, begitulah hati kita. Cermin hati yang terbungkus dengan dosa-dosa kita, binti-binti hitam tadi, maka nur qalbi tidak memancar keluar. Tugas kita membersihkan cermin hati. Bagaimana cara membersihkannya? Pakai zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu cara membersihkan hati. Nah, jadi kalau mau hatinya bersih, amalkan zikir. Itu satu, gitu ya. Jadi hati dibina pakai ilmu tarekat. Belajar tarekat, belajar zikir. Belajar zikir, belajar membersihkan hati. Belajar zikir, belajar menempuh perjalanan menuju Allah. Cuman ya kalau kita sudah talqin zikir, kita sudah mengamalkan zikir, ibarat mulai melangkah berjalan menuju Allah. Nah, kalau kita berjalan menuju Allah, penyakitnya 3. BBM. Nah, kalau sudah kena BBM, gugur, Pak. Bimbang, bosan, males. Itu penyakitnya. Nah, kenapa terjadi kebimbangan? Karena ilmu belum sampai. Belum paham. Terjadi kebimbangan, benar enggak, benar enggak? Keraguan-raguan. Menghilangkan keraguan-keraguan itu, maka kita pelajari apa sih kalimat la ilaha illallah itu. La ilaha illallah itu bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya tak ada Tuhan selain Allah, itu mah alih bahasa dari Arab ke bahasa kita. Mana isinya? Nah, maka kita perlu tahu bagaimana cara mengucapkan, bagaimana cara mengamalkan, apa isinya, lalu bagaimana cara pakai tentang la ilaha illallah itu. Jadi bukan hanya kalimat yang hanya disebut, kata. Jadi 4 hal. La ilaha illallah itu kita harus tahu bagaimana cara mengucapkan. Ya, mana makharijal hurufnya, mana yang tasdid, yang tak tasdid, panjang pendeknya, mana huruf besar, mana huruf kecilnya, cara baca. Yang kedua, cara ngamalin. Gimana cara ngamalkan kalimat la ilaha illallah itu? Ilmunya ilmu tarekat, belajar zikir. Yang ketiga, kita tahu mana isinya. Apa isi la ilaha illallah itu? Ada. Kalau la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah, tadi itu hanya ahli bahasanya saja. Kita nggak tahu isi. Mana isi la ilaha illallah itu? Ada. Jadi bukan hanya kalimat, cari isinya. Nah, setelah itu, ilmunya ini cari isi apa? Ilmu hakikat. Nah, terus bagaimana cara kita pakai? Kan ada pepatah orang Melayu nih, orang kita. Ada belayar biduk sampai ke pantai, bawa barang serta penumpang. Carilah hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompak. Mana pakaian hidup, mana tompangan mati. Itu yang dicari sekarang ini. Apalagi umur kita udah tua-tua. Udah biarin, tinggalkan dulu yang pahala-pahala itu. Kita ini sibuk cari pahala gitu. Ya, saya katakan orang yang beramal meminta pahala itu orang mancing ikan dalam ember. Bapak beli ikan, tahu ikan kan? Ikan yang masih hidup di pasar, beli. Sampai di rumah ambil baskom ember, gas air, lepasin, pancing, boleh tak? Boleh, siapa yang larang? Aku yang pancing, aku yang beli ikan. Tapi kira-kira ada manfaat tak? Tak ada manfaat. Ya tak? Ambil aja, goreng, selesai. Ngapain dipancing? Ini kita enggak, mudah-mudahan kita dapat pahala. Itu mubazir aja, Pak. Yang namanya pahala dan dosa itu sebab akibat. Diri kita ini yang zahir, tubuh ini punya anggota tubuh 8 macam.
Ya, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. 8 macam alat ini dinamai anggota tubuh zahir. Kalau kita gunakan berbuat baik, balasannya baik, pahala namanya. Kalau kita gunakan berbuat jahat, dosa namanya, berbalas dosa. Jadi dosa pahala itu ada akibat dari perbuatan kita sendiri gitu. Ngapain kita minta? Nah, yang diminta itu ya yang masih liar lah. Yang dipancing itu ikan yang masih liar, ikan yang di sungai, yang di kolam, yang masih di laut. Nah, itu masih liar tuh. Itu perlu dipancing tuh. Mana yang liar dari ibadah? Ridho Allah, itu liar. Semalam suntuk kita zikir, kita ibadah, apa sudah jaminan dapat ridho Allah? Belum tentu. Seumur hidup kita ibadah, apa langsung dapat ridho Allah? Belum tentu. Nah, karena nggak ada jaminan, maka kita minta mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah. Maka setiap kita beramal selalu relnya ya, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, kau yang kutuju, ridhomu yang kuharapkan. Nah, itu yang penting. Kalau pahala itu balasan yang sudah dijanjikan Allah. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ya sudah. Maka tak perlu hitung-hitung berapa banyak pahala, membazir aja. Yang perlu kita lakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Itu. Kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Nah, itu perlu kita lakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Apakah dengan harta kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, terserah. Yang penting ada manfaatnya buat orang lain perbuatan yang kita lakukan. Nah, itu perlu itu. Apa mau dapat pahala atau tidak, terserah kepada Allah. Asal berbuat baik, insya Allah dapat pahala. Berbuat jahat, dapat dosa. Udah itu aja. Nah, jadi sekarang ini bukan itu arahnya, ya kan? Tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian. Sebab yang namanya mati itu pasti, Pak. Udah pas, kalau kita dagang belum tentu untung, Pak. Belum pasti dapat untung. Tapi kalau mati udah pasti. Cuman kapan waktunya, ya kita yang belum tahu. Tapi pasti. Ya. Ya oleh karena dia sudah pasti, tak ada jalan bagi kita kecuali mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian itu. Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu sudah siap mati belum? Mana kira-kira? Sudah siap mati belum? Nah. Kalau siap mati tidak ada persiapan, nekat, Pak. Ya. Harus ada persiapan. Mana yang kita persiapkan? Paling tidak 4. Pertama, tahu alamat kemana kita pergi sesudah mati. Coba tanya ke kita masing-masing. Kita ini kalau mati nanti mau kemana? Alamatnya di mana? Satu. Yang kedua, harus tahu rute jalan yang akan dilewati. Mana rute jalannya? Yang ketiga, punya kendaraan yang akan ditumpangi. Dan yang keempat, baru punya bekal yang akan dibawa mati. Alamannya kemana? Kembali ke Allah. Jangan ke yang lain, Pak. Bukan ke surga. Surga itu makhluk Allah. Ngapain kita kembali ke surga? Surga itu makhluk, kita ini makhluk. Kenapa makhluk kembali ke makhluk? Surga itu pemberian Allah. Rajin betul kita ibadah seumur hidup, belum tentu lo dapat surga. Nggak bisa dibeli, enggak. Surga itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ada. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan kita kemana? Kembali ke Allah. Itu dulu, itu yang dikejar dulu. Mumpung umur masih ada. Mana yang kembali ke Allah? Ya diri kita inilah yang kembali ke Allah. Makanya saya katakan tadi 4 lapis diri tubuh tadi dibina pakai apa? Pakai ilmu syariat, fikih. Hati dibina pakai
ilmu tarekat, zikir. Nyawa dibina pakai ilmu hakikat. Nah, nyawa dibina pakai ilmu hakikat. Supaya tahu siapa sih nyawa itu. Ruh itu siapa sebenarnya. Nah, hakikatnya apa? Ya, amalnya kerjanya apa? Nah, itu membina ruh kita atau nyawa kita dibina pakai ilmu hakikat. Yang keempat, rahasia diri. Kan di kita ini ada 4 lapis saya katakan. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Nah, rahasia pakai binanya apa? Pakai ilmu ma'rifat. Itu membina rahasia. Untuk apa dibina? Supaya pulang ke Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah, ini yang harus diselesaikan. Harus selesai sebelum ajal tiba. Kalau sampai ajal kita tiba, ini nggak selesai. Ini berat Pak urusannya. Bahkan sudah diwanti-wanti betul sama Allah itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat kembali ke Allah. Selamat dulu kita kembali ke Allah, baru mati. Itu maunya begitu. Maka ada warning dari Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, mati itu ajal. Jangan sampai ajalmu tiba, kamu belum selamat pulang ke Allah. Nah, bagaimana sebelum ajal tiba, udah kembali dulu ke Allah. Ya makanya kata Nabi, innalillahi ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tatal arsy. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah ke aras. Ini namanya sudah kembali tapi belum pulang. Waktunya belum habis. Nah, maunya begitu. Ini udah pulang nggak balik-balik. Nah, ini susahnya kita. Nah, jadi harus kembali ke Allah. Mana yang kembali ke Allah? 4 lapis diri ini kembali ke Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali kepada Allah. Tubuh kembali ke Allah gimana ceritanya? Tubuh kembali ke Allah itu artinya aktivitas kehidupan kita dalam keseharian telah mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Yang perintah laksanakan, yang larangan tinggalkan, yang halal ambil, yang haram buang. Kalau itu sudah kita lakukan dalam kehidupan kita keseharian, itu namanya tubuh sudah kembali ke Allah. Berhasil satu. Lanjut kedua, jangan lama-lama di situ, habis waktunya nanti. Ya, bagaimana hati kembali ke Allah, benahi hati bisa kembali ke Allah. Gimana hati kembali ke Allah? Terpaut hati hanya kepada Allah. Tak tersangkut hati kita dengan yang lain. Tak tersangkut dengan duit, tak tersangkut dengan jabatan, tak tersangkut dengan harta, tak tersangkut dengan makhluk. Tersangkutnya hanya ke Allah aja. Nah, gimana? Membuangkan sangkutan-sangkutan hati. Nah, kalau hati kita sudah tak tersangkut dengan apa dan siapa kecuali hanya kepada Allah saja, itu namanya hati telah kembali ke Allah. 2 berhasil. Ya. Lanjut yang ketiga, nyawa kembali ke Allah. Ada siapa nyawa kita ini? Bapak-bapak punya roh apa enggak? Iyalah. Ada roh? Ada. Pernah pikir roh? Tak. Bukan roh kita tuh. Kapan kita bikin roh? Tak punya roh lah kita. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku, kata Allah. Berarti apa? Ruhnya Allah. Ngapain ngaku-ngaku punya? Nah, oleh karena itu maka kembali. Ruh kita kembali ke Allah. Nah, jadi bagaimana kita cara mengembalikannya? Apa kerjanya, apa zikirnya? Nah, itu yang harus kita kaji lebih jauh lagi. Kalau ruh kita sudah kembali ke Allah, 3 sudah berhasil. 3 rahasia diri. Siapa sih rahasia itu? Di mana dia? Apa hubungan dengan ruh kita? Nah, kembalilah rahasia itu ke Allah. Kalau 4 ini sudah beres, sudah kembali ke Allah,
itu namanya sudah kembali ke Allah tapi belum pulang. Kenapa? Ajal belum nyampe. Tapi udah balik. Tubuh sudah kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali kepada Allah. Nah ini yang harus dikejar. Walaupun bagaimana dimanapun kita harus cari. Kenapa? Itu yang menentukan hidup kita itu nanti. Ya. Kalau tidak, ya jadi urusan. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Infakkan, serahkan apa yang sudah Allah berikan kepadamu sebelum ajalmu tiba. Infak di situ bukan sedekah duit. Mimma razaqnakum, apa yang sudah Allah berikan padamu. Kita diberi Allah mata untuk melihat, penglihatan balikkan. Kita diberi Allah sama untuk mendengar, sama itu punya Allah, balikkan. Kita diberi Allah qadrat, ada kemampuan, ada iradat, ada keinginan, ada hayat, hidup, semua balikkan semua sebelum ajal tiba. Jangan aku itu punya kita tak punya tak. Itu punya Allah, cuman kita aja yang ngaku-ngaku punya kita gitu. Nah, oleh karena itu apa yang kita punya itu tak punya kita, balikkan sama Allah. Sebelum apa? Sebelum ajal tiba. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang Allah berikan padamu sebelum ajalmu tiba. Nah, itu kembali ke Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ilmu yang 4 macam, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, itu membina tubuh kita, tubuh ya untuk dibina sama syariat, hati dibina dengan tarekat, nyawa dibina dengan hakikat, rahasia diri dibina dengan ma'rifat. Sempurna pembinaan disebut insan kamil, manusia sempurna. Sempurna kembalinya ke Allah. Maka sering saya sampaikan, yang namanya kembali ke Allah itu bukan mati. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para ikhwan di mana saja, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel YouTube Pontren Arafah Official. Terima kasih.